Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyatnya syakaratul maut dan yang mesti dilakukan saat itu. Ketahuilah, sekalipun misalnya tidak ada derita atau siksa yang harus dihadapi oleh seorang hamba yang matang kecuali sakaratul maut saja, maka itu sudah cukup untuk membuat hidupnya susah, merusak kegembiraannya, dan mengusir sikap lalainya. Oleh karena itu, ia mestinya selalu memikirkan hal ini, dan meski serius menyiapkan diri untuk menghadapinya. Terlebih lagi, ia setiap saat berada dalam ancaman syakaratul maut tersebut. Seperti kata orang bijak, engkau tidak pernah tahu kapan malapetaka yang sekarang dihadapi oleh orang lain itu akan datang kepadamu. Luqman Al-Hakim berpesan kepada anaknya, "Wahai anakku, terhadap suatu bahaya yang kamu tidak ketahui kapan akan menimpamu, maka kamu harus selalu siap siaga menghadapinya sebelum ia datang secara mengejutkan." Pada saat seseorang menikmati kesenangan di suatu tempat yang sangat nyaman, sering justru ia merasa cemas dengan kemungkinan datangnya serangan mendadak dari orang lain yang akan membuyarkan suasana gembira itu. Kecemasan itulah yang kemudian mendorongnya untuk selalu waspada. Namun ironisnya, hal yang sama tidak ia lakukan dalam menghadapi kemungkinan datangnya malapetaka maut yang akan mencabut nyawanya saat ia sedang lalai. Ini tentu sikap bodoh dan terperdaya. Ketahuilah, dahsyatnya rasa sakit sakaratul maut itu hanya bisa dirasakan hakikatnya oleh orang yang pernah mengalaminya. Namun bagi yang belum pernah mengalami, bisa mengetahuinya dengan cara menganalogikannya dengan rasa sakit lain yang pernah ia rasakan, atau dengan melihat kepedihan orang lain yang sedang mengalami syakaratul maut. Dalam analogi kehidupan sehari-hari, kita saksikan bahwa setiap anggota tubuh yang tidak bernyawa tidak akan merasakan sakit. Dan bila memiliki nyawa, maka yang akan merasakan sakitnya ialah nyawa atau jiwanya. Misalkan ada anggota tubuh yang terluka atau terbakar, pengaruhnya akan menjalar kepada nyawa dan sesuai dengan kadar rasa sakit yang menjalar ke nyawa. Seberapa itu pula rasa sakit yang dialami oleh seseorang, derita rasa sakit itu lalu menjalar ke daging, darah, dan anggota-anggota tubuh yang lain. Tidak ada penyakit yang langsung mengena ke nyawa, kecuali penyakit tertentu. Jika ada salah satu penyakit langsung mengarah ke nyawa dan tidak tersebar ke bagian-bagian tubuh yang lain, maka betapa pedih dan kerasnya rasa sakit tersebut. Syakaratul maut adalah ungkapan tentang rasa sakit yang menyerang dasar nyawa atau jiwa dan menjalar ke seluruh bagian nyawa itu, sehingga tidak ada satupun dari bagian-bagiannya yang terbebas dari rasa pedih tersebut. Rasa sakit karena tertusuk duri misalnya hanya menjalar ke bagian jiwa yang terletak pada anggota tubuh yang terkena tusukan itu. Sementara pengaruh luka bakar bagian luar karena bagian-bagian api menjembar ke seluruh tubuh, sehingga semua bagian tubuh yang di dalam atau di luar ikut pula merasakannya. Efek bakar itu dirasakan oleh bagian-bagian rohaninya yang ada di semua bagian daging yang terbakar. Adapun luka tersayat pisau hanya akan menimpa bagian tubuh yang terkena. Itulah sebabnya rasa sakit yang diakibatkan oleh luka tersayat pisau lebih ringan daripada luka bakar.
Tetapi rasa sakit yang dialami selama syakaratul maut langsung menghantam nyawa dan seluruh bagiannya yang meliputi seluruh anggota badan. Maka orang yang bersangkutan merasa dirinya ditarik dan dicabut dari setiap urat nadi, urat saraf, persendian, dan juga dari setiap akar rambut dan kulit kepala hingga ujung kaki. Jangan Anda tanyakan kepedihannya, sehingga sering dikatakan bahwa syakaratul maut itu lebih menyakitkan daripada tebasan pedang, daripada digergaji, ataupun daripada digunting-gunting. Sebab sakit yang dirasakan oleh tubuh akibat tebasan pedang itu terjadi karena hal itu berhubungan dengan jiwa. Bayangkan, bagaimana kalau hal itu langsung dirasakan oleh jiwa? Kalau seseorang yang dipukul masih bisa berteriak kesakitan, hal itu karena masih adanya sisa kekuatan dalam hati dan lidahnya. Sedangkan suara jeritan orang yang sedang mengalami syakaratul maut tidak bisa terdengar. Ini karena rasa sakit yang amat sangat, dan rasa sakit ini telah memuncak dan menembus ke dasar hati. Akibatnya, kekuatan tenaga menjadi hilang. Semua anggota tubuh melemah dan sudah tidak ada daya sama sekali untuk berteriak meminta tolong. Kullu nafsi dha'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Rasa sakit ini telah melumpuhkan akalnya, membungkam lidahnya, dan melemahkan semua persendiannya. Sebenarnya ia ingin sekali meratap, berteriak, dan menjerit minta tolong, tetapi ia tidak kuasa lagi melakukan semua itu. Satu-satunya tenaga yang masih tersisa hanyalah suara lenguhan dan desahan napas tersengal-sengal yang terdengar dari tenggorokan dan dadanya saat nyawa sedang dicabut. Warna kulitnya juga berubah menjadi keabu-abuan, mirip warna tanah liat, yaitu tanah yang menjadi sumber asal penciptaannya. Seluruh urat tercabut kekuatannya, yang menimbulkan rasa pedih di sekujur tubuh bagian dalam dan luarnya. Bola matanya terbelalak ke atas, bibirnya tertarik ke belakang, lidahnya mengerut, kedua buah zakar tersengkat naik, dan ujung jemari berubah menjadi warna hitam kehijauan. Jadi jangan Anda tanyakan bagaimana sakitnya tubuh ketika seluruh urat dicabut dayanya hingga menjadi kaku. Sebab satu saja urat dicabut, asa sakitnya sudah tidak bisa dibayangkan. Lalu bagaimana rasanya jika yang dicabut adalah ruh dan nyawa itu sendiri? Selanjutnya, satu persatu anggota tubuh akan mati. Mula-mula telapak kakinya menjadi dingin, kemudian betis dan pahanya. Setiap anggota tubuh merasakan sakarat demi sakarat, penderitaan demi penderitaan, dan itu terus terjadi sampai ruhnya mencapai kerongkongan. Pada titik ini berhentilah perhatiannya kepada dunia berikut seluruh penghuninya. Pintu taubat telah ditutup, dan ia pun diliputi oleh rasa sedih dan penyesalan. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 18, walaisati taubatu lilladina ya'maluna syai'at hatta idha hadara ahadahumul mautu qalla inni tubtu ana walalladina yamutuna wa hum kufar ulaika atadna lahum adaban alim. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan
hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal, sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Muhajid menafsirkan ayat di atas. Ketika seseorang melihat ulasan malaikat mencabut nyawa dengan mata kepala sendiri, maka wajah malaikat maut itu tampak jelas di hadapannya. Jadi janganlah engkau tanyakan betapa pahit dan getirnya kematian. Dan saat sakaratul maut, itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa, "Ya Allah, tolong ringankanlah sakaratul maut atas Muhammad." Jadi kalau manusia tidak mau memohon perlindungan dari sakaratul maut dan tidak menganggap hal itu sebagai urusan besar yang sangat mengerikan, maka itu adalah karena kebodohan mereka. Sesungguhnya segala sesuatu yang belum pernah terjadi hanya bisa diketahui lewat cahaya nubuat dan hawalian. Itulah sebabnya para nabi alaihi salam dan para wali sangat takut kepada mati. Bahkan Nabi Isa alaihissalam mengatakan, "Wahai segenap kaum Hawari, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Dia berkenan meringankan sakaratul mautku. Rasa takutku pada mati benar-benar sangat besar." Diriwayatkan bahwa satu rombongan Bani Israel sedang berjalan melewati pakuburan. Lalu salah seorang dari mereka berkata kepada yang lain, "Bagaimana jika kalian berdoa kepada Allah agar Dia berkenan menghidupkan satu mayat saja di kuburan ini untuk kalian tanyai?" Mereka lalu berdoa kepada Allah. Tiba-tiba saja di hadapan mereka muncul seorang laki-laki yang berdiri dengan sepasang mata yang terlihat tanda-tanda sujud. Ia keluar dari satu kuburan dan berkata, "Wahai manusia, apa yang kalian inginkan dariku? 50 tahun yang lalu, aku telah mengalami kematian. Namun sampai sekarang rasa pedihnya belum juga hilang dari hatiku."